sidang, saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya wan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan dan saya akan menempuh upaya hukum. Saya nggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu, itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu, lalu ini gitu ya. Mau nebeng tenar. Mungkin. Oh tapi begini, orang ini Mas Don Bosco, ternyata nggak tahu ilmu hukum. Oh ya? Coba bayangkan Anda dengar, Mahfud akan digugat contempt of court ke peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia itu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perseteruan Dr. Taufik dengan Mahfud MD semakin memanas, di mana kemarin ya Dr. Taufik akan melaporkan atau mempidanakan Mahfud MD terkait statementnya yang mengatakan bahwa gugatan ijazah Jokowi bakal ditolak di PT UN. Nah, gara-gara statement tersebut akhirnya membuat Dr. Taufik berang dan ingin mempidanakan Mahfud MD. Dan pada akhirnya pun Mahfud MD merespon dengan mengatakan Dr. Taufik bodoh. Wah, ini bakal semakin panas ya. Dr. Taufik akan mempidanakan Mahfud MD. Mahfud MD ngatain Dr. Taufik bodoh. Baik ya, langsung saja kita lihat videonya. Sidang, saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya wan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Terima kasih. Mungkin karena komentar Prof. Mahfud ini dilontarkan ketika proses gugatan ini sedang berlangsung, sehingga dianggap akan mempengaruhi jika ada masyarakat yang juga ingin mengajukan gugatan yang serupa, Prof. Nggak tahu, saya urusan dia. Kan saya mengomentari perkara yang sudah diputus. Betul. Yang dikatakan sendiri oleh Rizal Fadila bahwa kami ditolak, maka saya arahkan ke pidana saja, kan gitu. Dan sekarang udah benar, ke pidana saja. Tetapi kawan ini menangkap bahwa pandangan Prof ini mempengaruhi hakim, sehingga perkara yang dia lakukan kalau cuma itu mempengaruhi hakim netral ya, ya terserah aja orang berpendapat. Tapi dia mengatakan, Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. padahal tidak pernah ada. Saya nggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu, itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu, lalu ini gitu ya. Mau nebeng tenar. Mungkin. Oh tapi begini, bukan soal itu. Kalau itu sih nggak terlaluan saya. Orang ini Mas Don Bosco, ternyata nggak tahu ilmu hukum. Oh ya? Coba bayangkan Anda dengar, Mahfud akan digugat contempt of court ke
peradilan pidana akan saya pidanakan. Bodoh dia itu. Nggak ada di hukum pidana kita tuh konten. Tanpa landasan hukumnya. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Contempt of court itu etika. Iya. Bukan pengadilan pidana. Itu ada di undang-undang. Contempt of court itu misalnya sedang sidang, Sedang sidang, jaksa pengacara itu naik ke meja. ke Itu meja, kan betul. Nah, kata Mahfud MD, dia tidak mengomentari perkara yang digugat oleh Dr. Taufik. Nah, ini yang mana yang benar ya? Jadi Mahfud MD mengomentari perkara gugatan oleh Dr. Rizal Fadilah. Mahfud MD juga sepertinya meremehkan Dr. Taufik, padahal beliau ini pakar hukum pidana ya. Jadi guru besar PS pakar pidana. Jadi kita akan lihat ini kira-kira seperti apa respon Dr. Taufik. Dan Dr. Taufik ya mengatakan pernyataan Pak Mahfud MD ini kan kalau menurut saya menggiring ya, dan itu kalau kita cocokkan dengan pernyataannya Pak Irfan itu kan sama, hampir mirip kan gitu. Jadi itu yang perlu diwaspadai kita. Jadi kita nggak mau kalau publik ini dipengaruhi oleh narasi-narasi liar kan gitu. Jadi kalau seorang guru besar terus memberikan narasi liar seperti itu kan, yo bagaimana gitu. Masa gugatan kita aja perdata, dia ngomong seperti itu di depan mahasiswa hukum kayaknya gitu. Itu masa ngomongnya bahwa ini kan tidak ada perjanjian dan lain sebagainya loh. Kalau ini digeret-geret ke Wan Prestasi, nggak bisa kita gugatnya PMH 1365 kan gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Tadi saya juga ditelepon oleh channelnya Refli Harun kaitannya dengan pendapatnya Pak Mahfud. Nah, saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Andika bahwa ada perubahan secara tiba-tiba yang itu sangat signifikan antara pernyataan Pak Mahfud dan sikap dari kuasa hukum Pak Jokowi, yaitu rekan Jimmy Irfan yang tiba-tiba ingin membawa perkara itu ke perdata, dan di situ argumennya persis yang disampaikan Mahfud MD tentang kita tidak punya legal standing, kita tidak punya kontra dan sebagainya. Nah, saya mensinyalir ya, bolehlah begitu, mensinyalir ini gugatan ini yang tahu kan penggugat dan mereka yang tergugat. Nah, sementara Mahfud MD ini kan outsider di luar dari kelima, penggugat, tergugat 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau dia memiliki berarti sudah ada di antara para tergugat itu yang sounding ke Mahfud supaya dia bisa dijadikan semacam menggiring opini. Tapi saya ingin luruskan ya. Jadi banyak orang berpendapat meraba-raba meniru, sayangnya yang ditiru itu salah. Siapa yang ditiru? Yang ditiru itu adalah pendapatnya Mahfud MD. Ya. Jadi secara keperdataan format gugatan itu ya tak ada aturan yang menyebut menggugat perdata itu harus ada pidana dulu, itu nggak ada ya. KUHP itu mengatur di pasal 98 adanya gabungan ya. Nah, sementara kalau kita memakai pemahaman Pak Mahfud MD tentang wan prestasi, perbuatan melawan hukum dan wan prestasi itu sangat berbeda jauh ya. PMH dan wan prestasi itu dua konsep hukum yang berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Ya, meskipun keduanya itu bisa mengakibatkan pihak lain itu harus membayar sejumlah ganti rugi, ya. Tetapi wan prestasi ini buat Pak Mahfud dan pendukungnya Pak Mahfud, wan prestasi berkaitan dengan pelanggaran perjanjian. Sementara kalau perbuatan melawan hukum itu atau PMH itu lebih luas dan tidak harus memerlukan adanya perjanjian. Satu contoh kasus, dulu ada wali kota Medan Rangkuti begitu ya. Dia membuat satu jalan itu dilalui oleh pengendara Vespa. Kemudian pengendara Vespa itu jatuh dan sampai pada tahun itu masih tekan 80-an ya. Itu meminta ganti rugi 25 juta. Nah, itulah yang disebut sebagai PMH. Apakah harus menunggu ada perjanjian dulu kalau orang jatuh? Tidak. Jadi Pak Mahfud itu sebaiknya bicara menurut ilmunya Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud terima bocoran dari gugatan, ya baiknya dibaca lengkap, Pak. Jangan menyebut gugatan kita itu gugatan wan prestasi. Mana yang gugatan prestasi ya? Oleh karenanya perbedaan utama wan prestasi itu selalu timbul karena ada pelanggaran perjanjian. Ya, mudah pembuktiannya. Sementara perbuatan melawan hukum itu
timbul dari perbuatan hukum yang disebabkan tanpa adanya perjanjian. Nah, sekarang soal beban pembuktian. Kalau pembuktian menurut One Prestasi itu simpel. Jadi misalkan ini ada kontrak tidak dipenuhi, maka itu sudah terbukti ada One Prestasi, ya. Nah, memang ada kesulitan kami berbedanya dengan PMH. PMH itu harus membuktikan semua unsur. Makanya di dalam gugatan kami itu positifnya banyak, ya. Dan di situ harus ada klausul kesalahan, ya. Dan kemudian terbit kerugian itu ada hubungan kausal. Jadi buat kalian, kamu pakar apapun nggak masalah, tapi jangan menggiring opini, dan opini ini jadikan legitimasi kemudian untuk mengatakan bahwa harus ada kontrak dulu antara pegawai dan tidak. Memangnya kita ini rentenir lawan orang yang mengutang, atau kita ini terikat sama pinjol? Bukan begitu. Jadi buat saya jangan ngarang lah Pak Mahfud. Makanya kita masih pertimbangkan. Besok rencananya kami ke Semarang itu. Saya, Nail, sama Hari Murti itu ke Semarang. Nah, besok yang jaga gawang di Surakarta, terutama di Polresta, kalau ada wartawan tanya, saya persilahkan menjawab Andika. Siapa yang mau berpendapat lagi? Silahkan. Terkait apa yang dinyatakan oleh Pak Mahfud ini di hadapan mahasiswa hukum UII Jogja, itu sangat tidak relevan, mengingat pertama Pak Mahfud itu tidak pihak di gugatan perkara, dia bukan tergugat ataupun sebagai penggugat, selayaknya tidak mengomentari. Sedangkan proses ini masih mediasi, jadi masih dalam mediasi, tapi Pak Mahfud sudah menyatakan paling ditolak putusan dari hakim. Ini sangat ya tidak relevan lah, karena dia bukan dalam lingkup yang bersengketa. Sekiranya Pak Mahfud itu sekarang tokoh yang besar, harusnya melihat dan menunggu saja, tidak berkomentar kemana-mana yang mana akan menjadikan tidak baik untuk peradilan di Indonesia. Mungkin itu saja, mohon Pak Mahfud lebih menjaga komentar-komentarnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya itu sebetulnya Pak Mahfud itu justru ingin menampakkan bahwa dia itu ada keberpihakan pada Presiden ke-7 Republik Indonesia itu, yang sebetulnya dia mungkin juga sadar atau sadari bahwa apa yang dia sampaikan itu sudah berdampak, baik berdampak hukum maupun berdampak ke sosial, karena dia belum memasuki perjalanan persidangan, bahkan gugatannya pun belum masuk ke sana, sampai sebetulnya dia harusnya tidak tahu kok berani memutuskan bahwa ini pasti ditolak. Ini kalau saya melihat ini justru sangat terwarnai oleh keberpihakan beliau Mahfud MD pada yang kita gugat, atau dari khususnya tergugat satu. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau closing statement saya, kita ini sedang mengumpulkan data-data dan referensi hukum, ya. Cuma pesannya satu, jangan mencampuri yang bukan urusanmu, ya. Itu akan menyulitkan. Kemudian yang kedua, jangan mendelay sebuah keadilan. Siapapun harus mengakui hari ini negara kita sedang dalam posisi yang rusak, hancur hukum, hancur ekonomi, ya. Bahkan negara melawan preman pun tidak. Oleh karena itu jangan lagi ada preman pengadilan. Preman pengadilan itu orang yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba berkomentar tentang sengketa di pengadilan. Oh, diperiksa perkara pokoknya saja belum. Jadi jangan merasa jumawa, jangan merasa hebat, padahal kamu belum tahu perkara pokoknya gugatan saya bunyinya apa, siapa yang digugat, tuntutannya apa, kamu nggak ngerti kok. Tiba-tiba mengkaitkan dengan One Prestasi, bahkan menyebut subjek hukum saja salah. Salam akal waras, tetap
tim pengacara tipu UGM Merdeka. Nah, ini juga ada berita terbaru ya, mahasiswa ITB ya ditangkap gara-gara usai buat meme Prabowo Jokowi ciuman ya, sempat viral di sosial media ini. Jadi dilansir dari cnnindonesia.com, jadi mahasiswi ini seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung ITB dikabarkan ditangkap Baris Krim Polri buntut unggahan meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi ya sedang berciuman. Jadi gara-gara foto tersebut akhirnya ditangkap. Coba kita lihat respon dari netizen ya, seperti apa atas penangkapan mahasiswa tersebut. Ada komentar dari Wisnu Darjono, mahasiswa yang ditangkap karena meme, bukan makar, bukan sabotase, bukan korupsi, cuma meme. Jadi memang meme di sosial media itu sekarang hampir banyak sekali kita lihat karena teknologi AI ya, mampu membuat orang ciuman, teknologi apapun. Ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat ya melalui AI dibuat ya Prabowo dengan Jokowi lagi ciuman. Kalau kita baca komentar netizen, di negeri yang katanya demokratis, ekspresi satir bisa dianggap kriminal, sementara yang terang-terangan meleceh akal sehat malah diangkat jadi pejabat. Kritik dibungkam, yang dungu dijunjung. Meme dianggap ancaman, tapi pembusukan nilai dibiarkan tumbuh bebas. Jadi jelas yang berbahaya bukan hanya yang bikin meme, tapi mereka yang tak tahan bercermin pada wajah kekuasaan sendiri. Ya benar ya kata netizen, kecuali mereka dibuat telanjang, memang vulgar, tidak pantas, ngapain dipolisikan? Karena tidak buat makar, tidak melakukan sabotase, korupsi, itu cuma meme. Menyindir pemerintah malah dibungkam. Nah, sampai netizen ya mempertanyakan bagaimana dengan jejak Fufu Fafa yang jelas-jelas juga menghina Prabowo ya dulu. Kenapa sampai nggak ditangkap, nggak dibungkam? Bahas mahasiswa yang ditangkap gara-gara posting meme Prabowo. Berita penangkapan ini di Instagram Narasi udah dilihat sama hampir 800.000 orang. Di Twitter CNN udah dilihat sama 9 juta orang. Belum di akun lain, sosmed lain. Artinya nih berita udah nyampe ke lebih dari 10 juta orang. Bayangin beberapa dari mereka itu nggak tahu apa-apa terus kepo, emang meme-nya yang mana? Dan sekarang malah meme-nya banyak diposting ulang sama orang-orang. Di setiap sosmed sekarang jadi bermunculan terus. Padahal pembuatan meme-nya juga udah lama dan mungkin orang-orang udah pada lupa. Tapi karena ada kasus penangkapan ini, meme-nya jadi berlipat ganda. Inilah yang namanya Streisand Effect. Fenomena yang terjadi ketika ada upaya untuk menghilangkan informasi seperti foto, video, tulisan, tapi justru informasi tersebut ya makin terkenal dan tersebar luas. Lu bayangin meme tersebut di print di kertas A4, terus para polisi, hakim itu ngeliatnya gini. Terus meme-nya ditampilin di proyektor pengadilan gitu, orang-orang yang datang kayak terus ada gosip ya di kantor polisi, ini kenapa ditangkap? Oh ini mukul orang gitu, merugikan orang secara fisik. Kalau ini kenapa? Oh ini mencuri gitu, merugikan orang secara materi. Kalau yang di sana kenapa? Oh itu narkoboy, merugikan orang secara materi dan fisik. Lah kalau yang ini kenapa? Buat meme. Ibu Suhoki ya, zaman Bung Karno, rumah istrinya tuh pernah dicoret dengan kata-kata blonde. Di zaman Pak SBY, foto dia tuh pernah ditempel jadi sasaran tembak. Zaman sekarang dibuatin meme anjir, ditangkep pula.